Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sehat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat GKJW Situbondo dan juga para tamu yang sudah bergabung dalam ibadah online pagi ini. Ibadah Minggu pagi ini 25 Oktober 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya dengan menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kami undang bangkit berdiri. Mari kita mengawali ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Ria 16 bait 1 dan 2. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari ibadah Minggu tanggal 25 Oktober 2020 di pagi hari ini berkenaan dengan pembukaan Pekan Pemuda. Mari kita khususkan dan kita takbiskan ibadah kita di dalam pengakuan yang demikian. Saat teduh bagi kita semua. Ibadah pembukaan Pekan Pemuda pada Minggu tanggal 25 Oktober 2020 saat ini kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah yang memberi semangat kepada orang-orang muda. Terimalah salam. Anugerah keselamatan dan kesejahteraan yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan saudara-saudaraku semua. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemuda adalah generasi sekarang dan masa depan gereja. Gereja Kristen Jawetan pada Minggu pagi hari ini, tanggal 25 Oktober 2020, mengajak kita untuk menghayati peran pemuda dalam gereja melalui Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawetan 2020. Tema Pekan Pemuda GKJW pada tahun ini adalah bergas. Melalui tema ini pemuda
diajak untuk mampu berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus di tengah-tengah situasi perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan saat ini. Maka marilah kita masuk dalam peribadahan ini dengan penuh sukacita dan syukur. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama sambut tema ibadah ini dengan kita bernyanyi melalui kidung jemaat nomor 369A, baitnya yang pertama, Ya Yesus, ku berjanji. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu pagi hari ini kita kembali bersama-sama masuk di dalam penyerahan diri. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, di dalam penyerahan diri mari kita bersama-sama mengakui segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kita di dalam setiap doa pengharapan kita. Mari kita berdoa. Sungguh baik Engkau Tuhan, kasih-Mu boleh kami nikmati dan boleh kami rasakan di minggu pagi hari ini. Kami diizinkan untuk beraktivitas, berkarya dan bekerja di setiap waktu-waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sadari dinamika kehidupan kami, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak, senantiasa silih berganti datang menghampiri hidup kami. Kami sadari ya Tuhan, kadangkala ketika peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kami, seringkali hati kami merasa sakit, kami kecewa, kami marah, baik itu kepada sesama kami maupun kepada-Mu ya Tuhan. Di minggu pagi hari ini, kami diizinkan kembali merasakan hangatnya sentuhan Tuhan. Melalui udara, melalui hangatnya mentari yang menyapa kami. Kemudian di dalam semangat sentuhan sapaan Tuhan di dalam rangkaian peribadahan ini, kami teringat begitu besar, begitu dalamnya kasih Tuhan kepada kami. Kami mohon Tuhan, belas kasihan dan pengampunan-Mu yang besar itu, untuk mengampuni, memaafkan segala kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Bahwa kami tidak mampu menghidupi kehendak dan firman Tuhan dalam setiap proses ziarah iman kami di dunia ini. Ya Bapa, kami mohon maaf, kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami ini. Kami berharap, kami ingin berubah, kami ingin berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Biarlah di dalam kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan pada kami semua untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak dan rahmat firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ingin menghidupi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan hidup kami mampu menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah perjalanan ziarah iman kami. Dan biarlah rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan memampukan kami semua. Inilah ya Tuhan permohonan kami, penyesalan kami. Hanya kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, ketika hati kita, pribadi kita mengaku dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan segala perilaku hidup kita, maka Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh pengampunan. Mari bersama-sama kita renungkan dan kita hayati berita anugerah yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9. Yang demikianlah kesaksian akan firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sungguh bersyukur bagi kita semua yang mampu mengambil dan meresapi, merenungkan firman Tuhan ini dan membawanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita sambut berita anugerah ini dengan kita bernyanyi melalui kidung populer rohani yang berjudul Allah itu baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-34, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita terlebih dahulu
berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Saat ini kami sungguh rindu untuk bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Kami sungguh rindu untuk merenungkan dan mendengarkan pengajaran-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai Bapak Pendeta Sandi Hadi Wijaya yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang ditebarkan pada pagi hari ini dan kami dengarkan dari rumah kami masing-masing dan dari dimanapun juga kami berada. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan senantiasa menyertai kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu itu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini siap untuk mendengarkan. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Mari kita bersama-sama membaca dan membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal 34 yang akan kita baca mulai ayat yang pertama sampai yang ke-12 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul berikut ini adalah Kematian Musa. Yang demikian. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti
yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di atas Mesir, saya ulang, dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia bagi kita sekalian yang senantiasa mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, merenungkannya, dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik-baik saja? Semua dalam kondisi sehat? Ada sukacita? Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Iya, patut kita terus bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Kita boleh diperjumpakan kembali saat ini dalam ibadah online Gereja Kristen Jawetan Jemaat Situbondo. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya tidak sengaja saya membuka halaman media sosial saya sedikit melihat-lihat, begitu ingin mencari hiburan, saya melihat-lihat media sosial saya, dan saya tertarik dengan satu postingan dari seseorang yang menurut saya ini luar biasa. Saya sampai begitu mengagumkan, wah, apa yang dilakukan oleh seseorang ini sangatlah luar biasa. Iya, di postingan itu menceritakan ada seorang anak kecil yang dia meminta maaf kepada seseorang pemilik kendaraan mobil yang diparkir di pinggir jalan, karena anak ini telah merusak bagian cat samping kendaraan itu. Di saat anak ini mengayun sepeda, dia terjatuh dan sepedanya terkena mobil yang parkir tersebut. Anak ini bingung, anak ini ketakutan, dan anak ini harus ngapain? Dia mondar-mandir mencari siapa pemilik kendaraan ini. Dan dia tidak menemukan. Lalu dia pulang, sampai di rumah dia mohon maaf, dia minta maaf kepada ibunya bahwa dia telah merusak atau menggores mobil orang lain yang sedang diparkir. Dan ibunya mengajak kepada anak itu untuk datang kepada si pemilik, tapi dia berkata, saya tidak menemukannya. Lalu anak ini menulis memo, menulis surat yang diletakkan di kaca mobil itu. Dia berkata demikian, maaf Pak, karena saya telah merusakkan atau menggores cat bagian kendaraan atau bagian mobil Bapak, karena saya tadi jatuh. Ini saya kasih nomor telepon bunda saya, nomor HP bunda saya. Dan itu ditaruh di atas kaca, dicepit di viper kipas kaca. Bapak Ibu dan Saudara, untuk saat ini yang membuat saya takjub adalah untuk saat ini, di zaman yang seperti ini, seorang anak kecil, ini anak kecil, saya tidak tahu usia berapa, tapi kalau melihat tulisannya dia kira-kira SD kelas 4, kelas 3, kelas 4. Dia menulis memo dan dia minta maaf
apa yang dia lakukan, meskipun toh dia jelaskan bahwa kondisinya dia jatuh kepleset dan tidak sengaja sepedanya merusak atau menggores cat mobil tersebut. Ini sebuah hal yang luar biasa, yaitu tanggung jawab. Bukankah di zaman sekarang ini sulit sekali? Karena sedikit saja banyak orang yang keliru atau banyak orang yang salah sudah membuat alasan, begitu banyak alasan untuk membenarkan dirinya. Apakah tidak mungkin anak ini membuat alasan untuk membenarkan dirinya? Bisa saja. Karena dia tidak sengaja jatuh dan menyenggol dan merusak bagian cat dari mobil itu. Bisa saja dia langsung pergi begitu saja. Tetapi tanggung jawab anak ini, dia datang dan dia mencari siapa pemilik mobil itu, namun tidak menemukan. Lalu dia menulis memo. Memang memo itu dibantu oleh mamanya, dibantu oleh bundanya supaya jelas kalimatnya. Tetapi sikap dia, gaya hidup anak ini luar biasa menurut saya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, model gaya hidup seperti anak kecil tersebut, dia bertanggung jawab atas perilaku yang dia lakukan terhadap orang lain. Ini nampaknya sulit untuk kita jumpai di era, di zaman saat ini. Karena zaman ini lebih atau cenderung menawarkan model-model gaya hidup yang berorientasi pada kepenuhan hawa nafsu diri pribadi masing-masing. Misalnya gaya hidup hedonisme atau gaya hidup yang suka bersenang-senang, berfoya-foya. Gaya hidup materialistis atau gaya hidup yang berorientasi pada materi, berorientasi pada harta benda. Gaya hidup individualistis dan gaya hidup lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar gaya hidup dari tokoh Alkitab yang baru saja kita baca. Memang Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12 itu adalah peristiwa akhir hidup Musa. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Di usianya yang sudah tua, Musa masih diberi kekuatan. Musa masih diberi kesehatan. Bahkan di ayatnya tadi dikatakan Musa tidak mengalami rabun. Dia tetap kuat, bahkan energi tenaganya luar biasa. Di usianya yang senja 120 tahun dia mampu berjalan mendaki sebuah gunung dan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mungkin kita bertanya, kenapa Musa bisa mendapatkan semuanya itu? Kalau kita boleh kembali dari bacaan pasal 34, kita bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan Musa. Ketika dia masih kecil, ketika dia masih bayi, Musa dibuang, Musa dihanyutkan. Dan ditemukan oleh putri Firaun. Kemudian Musa menjadi dewasa di sana. Musa pun pergi menyingkir. Dan Musa pun dipanggil kembali. Tetapi Musa tidak mau serta-merta langsung mengiyakan panggilan Tuhan. Dia masih menolak. Tetapi karena pergerakan dan kemauan kesetiaan hati Musa, dia mau berangkat. Dia mau datang kembali dan menjadi pemimpin untuk bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang Tuhan berikan.
Bahkan dalam kehidupan perjalanan Musa, luar biasanya Musa bisa bergaul dengan Tuhan. Bahkan Musa begitu dekat dengan Tuhan. Panjenengan bisa membacanya di Keluaran nantinya. Panjenengan bisa melihat bagaimana raut wajah Musa, bagaimana pribadi Musa. Dia bisa bersinar di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan Musa sendiri yang bisa berjumpa dan bertemu face to face dengan Tuhan. Luar biasa. Bagaimana kehidupan Musa yang taat, setia, hormat kepada Tuhan. Dia begitu peduli, dia begitu rindu, bahkan kehidupannya terikat akan firman dan kehendak Tuhan. Dia tidak lari dari apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah gaya hidup Musa yang ditunjukkan oleh firman Tuhan dan dikuak, yang dimantapkan di pasal 34 ini. Di usianya yang senja, Musa masih diberi kesempatan untuk menyaksikan tanah perjanjian Tuhan dengan para leluhur bangsa Israel. Bukankah ini adalah sesuatu peristiwa yang luar biasa? Dan mari kita gali, mari kita angkat, mari kita bawa dalam kehidupan kita, yaitu sikap perilaku hormat, peduli, taat, rindu, setia, dan terikat kepada Tuhan yang dimiliki oleh Musa. Inilah menjadi modal bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tentunya bagi para pemuda-pemuda Gereja Kristen Jaiwetan. Karena panjenengan tidak hanya sebagai pemuda saat ini, tetapi juga sebagai masa depan, baik itu bangsa, negeri, negara, dan juga masa depan gereja. Ketika pemuda dan juga seluruh warga jemaat memiliki perilaku hormat, peduli, taat, rindu, setia, dan terikat kepada Tuhan, tentu kita bisa menghidupi kehidupan seperti anak kecil tadi. Kita tidak akan repot-repot ketika membuat salah, membuat keliru. Kita bisa datang, bertanggung jawab, kita ngomong bahwa saya yang keliru. Seperti yang dilakukan anak kecil tadi. Dia begitu bertanggung jawab, mau datang mengakui kesalahannya. Tidak membuat alasan-alasan untuk membenarkan perilaku dari anak kecil. Dia tetap datang. Inilah sikap yang luar biasa. Mari kita tanam, mari kita tumbuhkan semangat ini dalam kehidupan para pemuda-pemudi GKJW dan juga seluruh warga jemaat. Selamat memasuki pembukaan Pekan Pemuda. Banyak rangkaian yang nantinya kita akan lakukan di sana, yang akan dipandu oleh Dewan Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa. Bapak, Ibu, dan Saudara, para pemuda-pemudi dimanapun panjenengan berada, mari tumbuhkan sikap gaya hidup yang senantiasa menunjukkan hormat, peduli, taat, setia, rindu, terikat kepada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita akan masuk dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti, kita akan akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta-Mu ya Tuhan dengan segala ungkapan syukur dan sukacita. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami diizinkan untuk membangun persekutuan, membangun peribadahan kami dengan Tuhan melalui media online pelayanan GKJW Jemaat Situbondo. Kami bersyukur ya Tuhan, meskipun dengan keterbatasan yang kami miliki, kami boleh merasakan sentuhan dan sapaan Tuhan melalui rangkaian pelayanan ibadah dari awal sampai saat ini. Kami boleh disegarkan kembali, kami boleh dimotivasi, disemangati kembali untuk terus berjuang, berproses dalam kehidupan kami hari lepas hari ke depan. Tuhan, kesempatan yang indah ini kami pun juga boleh merasakan sapaan-Mu melalui pewartaan firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama. Kami boleh belajar melalui sikap dan gaya hidup tokoh Musa yang sangat luar biasa. Meskipun di usianya yang senja, Musa masih diberi kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga Musa bisa berjalan, Musa bisa mendaki bukit untuk melihat tanah perjanjian yang Tuhan buat dengan para nenek moyang bangsa Israel. Tentu hal yang luar biasa. Boleh kami gali, boleh kami lihat bagaimana sikap hidup Musa sendiri, yaitu hidup yang penuh dengan hormat, peduli, taat, rindu, setia, dan terikat kepada kehendak Tuhan, yang menjadikan Musa senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan dan dekat intim sekali dengan Tuhan, sehingga mujizat karya-karya Tuhan boleh dirasakan oleh Musa. Ya Tuhan, kami juga ingin belajar gaya hidup yang dihidupi oleh Musa. Namun keterbatasan kami, keberadaan kami yang bervariasi, yang kadangkala membuat kami juga mudah patah, rentan terhadap godaan dan situasi dunia yang menawarkan gaya hidup yang bervariasi dan bermacam-macam. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun, Roh Kudus Tuhan membimbing kami, menerangi setiap langkah perjalanan hidup kami, sehingga kehidupan kami senantiasa hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terkhususnya pada saat ini di dalam memasuki Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawetan 2020. Kami mohon ya Tuhan, melalui firman ini, kami para pemuda disentuh dan disapa, dibangun imannya dengan sungguh-sungguh, sehingga kami memiliki sikap hidup
yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga melalui kami, masa depan setiap generasi, masa depan gereja, masa depan bangsa boleh bertumbuh seturut dengan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami semua. Di kesempatan yang indah ini kami juga membawa harapan dan syafaat kami, terkhususnya untuk kondisi saat ini. Bila kami, negeri kami, bahkan seluruh dunia saat ini berjuang sekuat tenaga untuk menghentikan atau memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Banyak nyawa, banyak jiwa yang harus berjatuhan karena ganasnya virus ini ya Tuhan. Mulai dari masyarakat awam, para medis, juga setiap orang yang ada di garda bagian depan, mereka yang terdampak langsung. Tuhan, kami mohon tangan-Mu, kami mohon rahmat-Mu, kami mohon berkat Tuhan melingkupi kami semua, sehingga kami ya Tuhan segera dapat mengakhiri peristiwa bencana non alam ini melalui perjuangan-perjuangan yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu sedang berkarya. Kami yakin proses itu akan terjadi dan kehidupan kami kembali normal seperti sedia kala. Kami juga menyerahkan pemerintahan kami, mulai dari pusat, daerah, sampai dengan yang terdekat dengan kami. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan melingkupi para pemimpin negeri kami, sehingga melalui mereka semua dapat menyusun program, dapat menyelesaikan bahkan mengambil keputusan untuk kemajuan bangsa dan negeri kami. Ajarlah kami semua untuk seluruh elemen masyarakat mampu bersinergi dengan para pemimpin negeri kami, juga bersama-sama memajukan bangsa kami menjadi bangsa yang makmur, yang adil, sejahtera. Tuhan, kami mohon rahmat dan hikmat-Mu melimpah dalam kehidupan bangsa dan negeri kami. Kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja berada. Mampukan gereja menjadi rekan kerja Tuhan, menjadi pelayan-pelayan yang mampu mewartakan kabar kebenaran, kabar sukacita. Melalui setiap program kegiatannya, melalui setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Kami juga menyerahkan Gereja Kristen Jaya Wetan dari lingkup majelis agung, majelis daerah, majelis jemaat. Tuhan sertai, Tuhan berkati, mampukan setiap pelayan-pelayan gereja-Mu ini di dalam terus berinovasi, dalam terus menata pelayanannya, pekerjaannya, program-program yang akan dilakukan, kiranya dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rahmat Tuhan. Kami serahkan para pemimpin gerejawi kami satu persatu, dari majelis agung, majelis daerah, majelis jemaat. Mampukan kami semua melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga menyerahkan program kegiatan ya Bapa untuk pelaksanaan persidangan majelis daerah yang kami laksanakan secara bertahap dari tanggal 24 Oktober sampai tanggal 1 November. Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap utusan, bahkan setiap pribadi lepas pribadi. Mampukan kami mengambil keputusan dengan hikmat dan rahmat Tuhan, sehingga ini semua untuk memajukan sarana bagi kami, di dalam kami bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan pelayanan-pelayanan yang ada di Jemaat-Mu Situbondo. Baik itu ibadah minggu,
online maupun offline, ibadah keluarga, ibadah anak-anak, ibadah kategorial yang dilakukan di jemaat ini senantiasa dapat kami lakukan dengan baik, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terkhususnya persiapan kami di dalam melaksanakan hari raya persembahan atau unduh-unduh yang akan kami laksanakan tanggal 8 November 2020. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kami semua dapat mempersiapkan diri kami, baik itu pelayan jemaat maupun seluruh warga jemaat, untuk bahu-membahu mewujudkan karya Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pribadi lepas pribadi. Setiap saudara-saudara kami yang pada saat ini mendambakan campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Untuk saudara kami yang sakit dalam proses pemulihan, setiap keluarga demi keluarga yang mendambakan campur tangan Tuhan, mendambakan kebersamaan, mendambakan keharmonisan, mendambakan buah hati. Setiap pribadi yang mendambakan pasangan dan pekerjaan, anak-anak kami yang belajar dan bekerja dalam dimanapun mereka berada, para janda, dudai, adiuswo, yatim piatu, setiap pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang bersedih, sedang berduka, mari ya Tuhan, rahmat dan hikmat-Mu senantiasa menguatkan, memampukan, menghibur, melegakan setiap kehidupan kami di dalam penyertaan kasih Kristus. Ajarlah kami untuk bersandar, ajarlah kami untuk berpengharapan penuh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam waktu hidup kami. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami di dalam 1 minggu ke depan mereka berulang tahun. Kepada Ibu Eko Lusiawati, Ibu Wahyundari, dan beberapa orang lainnya yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkaulah yang empunya berkat dan kehidupan, rahmat dan bijaksana, senantiasa tercurah melingkupi kehidupan saudara-saudara kami ini, sehingga dalam pertambahan usia mereka semakin mantap, mereka semakin kuat dan semakin teguh di dalam meletakkan iman pengharapannya kepada Tuhan. Terlebih ajarkanlah hidup mereka mampu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan harapan kami. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni kami, maafkan kami bila di dalam kami berdoa dan kami beribadah ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan, kami mohon ampun. Inilah Tuhan doa kami. Izinkan kami mengakhiri doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai ungkapan rasa syukur atas berkat Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan, yaitu dengan cara mengumpulkan persembahan di dalam amplop dan selanjutnya bisa diserahkan kepada majelis terdekat atau kepada bendahara jemaat atas nama Ibu Nani Sundari dan Bapak Triat Handoko, dan juga kepada Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya di gereja. Untuk pemirsa yang berkenan mempersembahkan, bisa transfer melalui rekening yang ada dalam layar kaca. Adapun dasar persembahan diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1 dan 2 yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji nama Tuhan dari kidung rohani populer. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, matamu keraya Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, matamu keraya Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, terima kasih kami bersyukur dan berterima kasih atas segala limpahan berkat anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, pribadi lepas pribadi. Bapa di dalam surga, saat ini kami membawa persembahan ya Bapa sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu. Kiranya Bapa berkenan menerima dan menguduskannya ya Bapa, sehingga persembahan ini menjadi layak di hadapan-Mu dan dapat menjadi sarana di dalam kegiatan pelayanan bergereja, khususnya di GKJW Jemaat Situbondo. Bapa di dalam surga, berkati kami semua ya Tuhan di dalam usaha, pekerjaan dan kegiatan kami masing-masing ya Tuhan. Terlebih ajarkanlah kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Majelis yang bertugas untuk menata dan mengelola persembahan ini ya Bapak. Kiranya Bapak berkenan memberikan berkat pada keluarganya Bapak, memberikan roh takut akan Tuhan, roh kebijaksanaan, sehingga semua dalam pengelolaannya itu hanya seturut dengan kehendak-Mu dan hanya demi kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar kami juga akan undur daripada ini ya Bapa. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Bapa senantiasa menyertai dan memberkati kami semuanya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami hanya alaskan di dalam menyebut nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah kita undur dari ibadah ini, kembali ke setiap rumah kita masing-masing, kembali dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita dengan tetap semangat, setia kepada Tuhan. Mari tetap senantiasa kita teguh dan setia dalam berkarya, bergaya, berasa dalam Kristus, sekalipun banyak tantangan dan halangan yang ada di depan kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan tetap kita mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui Dia kita akan diberi kekuatan, penyertaan, dan berkat.
Kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat 340 bait 1, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan hati Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah sumber pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara dimampukan untuk berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus saat ini sampai sepanjang masa. Amin. Kepadamu puji-pujian pada syukur.